Perhatikan dengan cermat gugus fungsi pada struktur sulfonomida berikut ini. Tetapkan dua gugus fungsi yang Anda pahami dari struktur sulfonomida tersebut. Selanjutnya, pikirkan bagaimana menjadikan sulfonomida menjadi bersifat lipofilik sehingga obat menembus membran biologis. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengambil jurnal dari Moleculars yang berjudul Modeling of Cancer Sulfonamide Derivative Lipophilic by Symmetric and Quantitative Structure Retention Relationship Approach yang sudah berindeks Q1. Nah, pada struktur sulfonomida ini terdapat dua gugus fungsi sulfonomida, yaitu min SO2 NH2 dan min SO2 NH-, yang bersifat polar karena mengandung atom oksigen dan nitrogen sehingga mampu membentuk ikatan hidrogen. Selain itu juga terdapat cincin benzena dan uh, substituen klorid Cl yang memberi sifat hidrofobik. Peningkatan sifat lipofilik sulfonamida pada struktur tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan gugus yang telah terdapat dalam molekulnya, yaitu cincin aromatik benzena dan substituen kloro atau Cl yang bersifat hidrofobik. Keberadaan cincin benzena berperan meningkatkan karakter nonpolar senyawa, sedangkan atom klorin memberikan kontribusi terhadap peningkatan afinitas molekul terhadap fase lipid. Gugus-gugus tersebut menyebabkan senyawa memiliki kecenderungan lebih mudah berinteraksi dengan lingkungan membran yang tersusun atas lapisan fosfolipid. Nah, berikutnya, di sisi lain, gugus sulfonomida bersifat relatif polar sehingga dapat menurunkan permeabilitas membran apabila tidak dimodifikasi. Oleh karena itu, substitusi pada atom nitrogen sulfonamida menggunakan gugus akil atau aril dapat dilakukan untuk menurunkan polaritas total molekul dan meningkatkan fraksi hidrofobik. Modifikasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan koefisien partisi lipid atau air long P, memperbesar difusi pasif, serta meningkatkan penetrasi senyawa melalui membran biologis sehingga absorpsi obat dapat berlangsung lebih optimal. Nah, selanjutnya pada soal nomor 2, yaitu jelaskan bagaimana merubah lipofilitas suatu sediaan obat menjadi lebih hidrofobik sehingga meningkatkan bioavailabilitasnya di dalam tubuh. Berikan contoh konkretnya. Nah, di sini saya mengambil jurnal dari Pharmaceutic yang berjudul Impact of Drug Hydrophobability and Transgender Delivery by Nanoemulsi yang sudah berindeks Q1. Peningkatan hidrofilitas sediaan obat merupakan strategi penting untuk meningkatkan bioavailabilitas, khususnya pada obat lipofilik dengan kalarutan rendah. Pendekatan yang digunakan meliputi modifikasi kimia serta formulasi, salah satunya melalui sistem nanoemulsi. Nanoemulsi mampu meningkatkan kalarutan obat lipofilik melalui pembentukan droplet berukuran nano yang distabilkan oleh surfaktan. Surfaktan membentuk lapisan dengan bagian hidrofilik yang menghadap fase kontinu sehingga memungkinkan obat terdispensi secara stabil dan meningkatkan interaksi dengan lingkungannya, sehingga secara fungsional obat menjadi lebih hidrofobik. Sebagai contohnya, saya mengambil jurnal dari ACS Omega yang berjudul Ketoconazole, cationic nanoemulsi in vitro ex vivo evaluation to control fungal infection yang sudah berindeks Q1 juga. Sebagai contohnya itu ada ketoconazole, merupakan obat anti jamur yang bersifat sangat lipofilik sehingga memiliki kalarutan rendah dan keterbatasan dalam proses absorpsi. Dalam formulasi nanoemulsi,
ketoconazole dilarutkan terlebih dahulu dalam fase minyak, kemudian didispersikan menjadi droplet berukuran nano dengan bantuan surfaktan dan konsurfaktan. Lapisan surfaktan yang menyelimuti droplet memungkinkan sistem tetap stabil dan memungkinkan kemampuan obat untuk terdistribusi secara homogen. Ukuran droplet yang sangat kecil juga meningkatkan luas permukaan kontak, sehingga mempercepat proses difusi dan penetrasi melalui membran biologis. Dengan demikian, meskipun ketoconazole tetap bersifat lipofilik secara intrinsik, sistem nanoemulsi mampu meningkatkan kelarutan dan ketersediaan hayati secara signifikan. Jadi dia bisa meningkatkan kelarutan si ketoconazole ini. Nah, ketiga ada yang di sini jelaskan sekurang-kurangnya jika hal sensitif pada sediaan injeksi terjadinya interaksi antara bahan aktif dan eksipiennya. Berikan contoh masing-masingnya. Di sini saya mengambil jurnal dari farmaseutik yang berjudul Yeast Compatibility Studies of Ketoprofen with Parenteral Nutrition at the Administrations for Central and Peripheral Administration. Ya, sudah berindeks Q1 juga. Di sini, pembentukan partikel berukuran besar atau presipitasi merupakan kondisi yang sangat diperhatikan pada sediaan intravena karena dapat meningkatkan risiko emboli dan iritasi vaskular. Munculnya partikel menunjukkan adanya inkompatibilitas, campuran atau penurunan kelarutan bahan aktif. Contohnya, bahwa beberapa campuran ketoprofen injeksi menghasilkan partikel dengan diameter lebih dari 4 mikrometer sehingga dinyatakan tidak kompatibel. Selanjutnya, ketidakstabilan fisik emulsi merupakan aspek sensitif pada setiap injeksi yang ditandai dengan terjadinya cramming, koalesensi, dan pemisahan fase. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa interaksi antar bahan aktif dan eksipien dapat menyebabkan perubahan karakteristik dispersi serta menurunnya stabilitas fisik sediaan. Sebagai contohnya itu ada propofol injeksi sebagai sediaan emulsi dapat mengalami pemisahan fase apabila sistem emulsifier tidak stabil. Habis itu ada juga sistem perubahan pH sistem juga menjadi parameter kritis karena pergeseran nilai pH dapat mengindikasikan terjadinya reaksi kimia atau inkompatibilitas antar komponen dalam formulasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kelarutan, kestabilan kimia, dan efektivitas bahan aktif. Contohnya, kompatibilitas campuran ketoprofen injeksi dengan nutrisi parenteral dievaluasi melalui pemantauan perubahan pH setelah pencampuran. Nah, selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan satu contoh kasus dalam sediaan obat yang Anda pahami adanya ikatan ion yang dapat mempengaruhi aktivitas serta eliminasi obat tersebut. Berikan salah satu contoh konkretnya. Di sini saya mengambil jurnal dari Molecules yang berjudul Some of Therapeutic Agent Chemical, Physicochemical and Biological Consideration yang sudah berindeks Q1 juga. Pembentukan garam merupakan metode yang paling umum dan efektif untuk meningkatkan kelarutan serta laju disolusi obat yang bersifat asam maupun basa, di mana pembentukan sering digunakan sebagai strategi utama untuk meningkatkan sifat kelarutan obat. Hal ini sangat penting terutama untuk obat bersifat asam atau basa karena dapat bentuk aslinya sering memiliki kelarutan yang rendah. Dengan pembentukan garam, kemampuan obat untuk larut dalam cairan meningkat sehingga proses dilusi menjadi lebih cepat. Habis itu ada pembentukan garam adalah proses dua tahap di mana terjadi transfer proton dan kelarutan yang kemudian diikuti oleh tahap kristalasi. Habis itu ada molekul obat yang dapat terionisasi berinteraksi dengan ion lawan yang bermuatan berlawanan. Nah,
Di sini kalimat ini menjelaskan bahwa obat yang dapat berubah menjadi ion, baik asam maupun basa, dapat berinteraksi dengan ion lain yang memiliki muatan berlawanan. Interaksi ini bersifat elektrostatik dan menjadi dasar terbentuknya bentuk garam obat. Proses ini penting karena dapat mengubah sifat fisikokimia obat menjadi kelarutan, stabilitas, dan kemampuan absorpsi dalam tubuh. Salah satu contoh konkretnya itu penelitian sodium merupakan contoh obat yang menunjukkan peran penting ikatan ion dalam meningkatkan sifat fisikokimia dan farmakokinetik obat. Penelitian bersifat asam lemah dan memiliki kelarutan yang sangat rendah dalam air, sehingga dalam formulasi farmasi dibuat dalam bentuk garam natrium melalui pembentukan ikatan ion antara bentuk terdeprotonasi penelitian penelitian dengan ion Na+. Pembentukan garam ini secara signifikan meningkatkan kelarutan dalam air, sehingga memungkinkan sediaan injeksi parenteral digunakan pada kondisi akut seperti status epileptikus dalam bentuk terionisasi. Obat lebih mudah larut dalam cairan biologis sehingga absorpsi atau ketersediaan obat dalam sirkulasi menjadi lebih cepat dan efektif. Setelah berada dalam tubuh, penelitian dapat mengalami perubahan antara bentuk ionik dan non-ionik, tergantung pH lingkungan, di mana bentuk non-ionik lebih mudah menembus membran lipid dan mencapai sistem saraf pusat sebagai target aksi utama. Ikatan ion dalam bentuk natrium penelitian juga mempengaruhi distribusi obat di dalam cairan tubuh serta proses eliminasi. Karena bentuk terionisasi cenderung berada di fase plasma dan lebih sulit diabsorpsi di bulus ginjal, sehingga lebih mudah diekspresi melalui urin. Namun, eliminasi utama penelitian dapat tetap berlangsung melalui metabolisme hati yang bersifat jenuh, non-linear kinetik. Dengan demikian, pembentukan garam natrium penelitian tidak hanya meningkatkan kelarutan, tetapi juga mempengaruhi terhadap distribusi aktivitas farmakologis dan pola eliminasi obat dalam tubuh.